Nah, sekarang kita masuk ke video 3.2. Di video ini, kita akan belajar bagaimana caranya untuk menentukan luas lantai fasilitas. Oke, langsung saja ke pembahasan. Nah, ini merupakan format tabel dari luas lantai fasilitas. Di kolom pertama ada kolom nomor. Di kolom kedua ada fasilitas. Selanjutnya ada kolom untuk menentukan panjang dan lebar dari fasilitas. Kemudian ada kolom jumlah posisi, ada kolom jumlah luas lantai, selanjutnya ada kolom kelonggaran dalam bentuk persentase, kemudian ada kolom luas tambahan dan juga ada kolom luas total fasilitas. Oke, langsung saja ke contoh perhitungan. Nah, sebenarnya untuk menentukan fasilitas itu bebas, terserah kalian. Jadi dari asisten tidak menentukan fasilitas apa saja yang harus ada. Bebas terserah kalian, berasalkan fasilitasnya itu sesuai kebutuhan dengan perusahaan kalian. Dan fasilitasnya itu harus masuk akal. Selain itu fasilitasnya itu harus memberikan nilai tambah terhadap pembuatan produk. Nah, apa sih fasilitas yang memberikan nilai tambah terhadap produk? Contohnya adalah fasilitas lahan parkir untuk pekerja. Misalkan, sebuah perusahaan tidak mempunyai lahan parkir untuk pekerja, maka pekerja akan kesulitan untuk mencari lahan parkir yang akibatnya si pekerja bisa saja datangnya terlambat yang akan berefek kepada pembuatan produk. Contoh lainnya adalah fasilitas untuk tempat untuk membuang limbah dari produk dan lain hal sebagainya. Nah, contoh fasilitas yang tidak memberikan nilai tambah terhadap produk adalah contohnya adalah ruang olahraga. Nah, secara langsung ataupun secara tidak langsung, fasilitas ruang olahraga itu tidak memberikan nilai tambah terhadap pembuatan produk itu sendiri. Ada ruang olahraga ataupun tidak ada ruang olahraga, maka pembuatan produk tetap dapat berjalan lancar. Itu adalah salah satu contoh fasilitas yang tidak memberikan nilai tambah. Untuk penentuan fasilitasnya adalah berdasarkan kebutuhan kalian, asalkan sudah diasistensikan dengan asistennya masing-masing. Contohnya di sini, saya mencontohkan pos satpam. Fasilitasnya adalah pos satpam. Nah, untuk kebutuhan panjang dan lebarnya itu bebas terserah kalian, asumsikan sendiri, cuma asalkan harus masuk akal. Misalkan di sini saya panjang pos satpamnya adalah 3 meter dan lebarnya adalah 3 meter. Jumlah posisinya itu misalkan ada dua pos satpam yang saya butuhkan. Kemudian selanjutnya adalah jumlah luas lantai. Nah, untuk menentukan jumlah luas lantai adalah caranya dengan panjang dikali lebar dikali dengan jumlah posisi. Maka 18 meter persegi. Selanjutnya adalah untuk menentukan kelonggaran. Nah, untuk menentukan kelonggaran juga sama, yaitu berdasarkan asumsi kalian, asalkan harus masuk akal. Misalkan di sini untuk pos satpam saya membutuhkan kelonggaran sebanyak 10%. Nah, untuk menentukan luas tambahan adalah dengan cara jumlah luas lantai dikali dengan kelonggaran. Maka hasilnya adalah 1,8. Untuk luas total fasilitas adalah rumusnya jumlah luas lantai ditambah dengan luas tambahan 19,8. Maksudnya apa? Jadi kebutuhan luas untuk pos satpam adalah 19,8. Itu adalah contoh perhitungannya. Untuk selanjutnya, kalian coba tentukan fasilitas-fasilitas apa saja yang dibutuhkan oleh perusahaan kalian. Selanjutnya, tentukan berapa luas total fasilitasnya. Nah, di sini saya sudah membuat contoh perhitungan penentuan luas lantai fasilitas. Bisa kalian lihat, saya di sini membutuhkan pos keamanan, masjid, kantin, toilet, ruang P3K, ruang ganti, dan
sebagai dan selanjutnya dan lain-lain lah. Nah, yang perlu menjadi perhatian lebih dari penentuan luas lantai fasilitas ini adalah yaitu untuk parkir saving sama parkir saving. Ini adalah istilahnya jantung dari ruang fasilitas ini. Kenapa ini? Karena kalau misalkan tidak ada parkir saving yang baik ataupun tidak ada parkir saving yang memadai, secara langsung itu akan memberikan efek kepada pembuatan produk. Nah, cara penentuan luas, panjang dan lebar dari parkir saving, panjang dan lebar dari parkir saving atau parkir shipping itu adalah yang pertama, kalian terlebih dahulu harus menentukan jumlah kendaraan yang perusahaan kalian punya ataupun jumlah kendaraan yang keluar masuknya itu berapa. Coba kalian asumsikan sendiri berapa sih kira-kira kebutuhan jumlah kendaraannya berdasarkan permintaan. Kemudian selanjutnya adalah panjang dari kendaraan tersebut itu berapa. Kalian asumsikan sendiri coba. Ini panjangnya berapa? Misalnya supaya si lahan untuk parkir saving sama parkir shipping itu tidak terlalu besar ataupun tidak terlalu kecil, sehingga si mobil ini masuk, si kendaraan ini masuk ke lahan parkir tersebut. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan mengenai luas lantai fasilitas. Jika ada yang ingin ditanyakan ataupun ada yang kurang paham, coba kalian tanyakan kepada asistennya masing-masing. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak berkenan dalam hati. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.